ini yang kita tunggu-tunggu, yakni ceramah agama yang akan disampaikan oleh Ustadz yang tak asing lagi. Beliau dikenal muda yang memiliki bahasa tugas dan mudah dipahami. Selain menjadi aktivis muda, beliau juga sangat peduli terhadap literasi dan menekuni bidang kepenulisan. Baiklah hadirin, marilah kita sambut Al-Mukarram Al-Ustadz Denis Lim. Kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Denis Lim, kami persilakan. Oke, ini apa ini? Ini aja ya. Bismillah, kedengaran jelas. Sampai ujung aman Bu, nyala. Yang di online. Oh, udah duduk rapi, Masya Allah. Jelas G? Alhamdulillah. Masya Allah. Betul, harus ini ras terkuat di muka bumi soalnya ibu-ibu ya. Dibuka dulu dengan doa ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Segala puji hanya kepada Allah. Atas nikmatnya dikumpulkan kita di sini, menembus kemacetan dengan segala rintangannya. Hakul yakin mau kendaraannya ada, pakaian, alas kaki, yang nyetirin, ongkos, waktu, energi, semuanya ada. Tapi kalau Allah tidak izinkan nyampe ke sini, bisa sampai tidak? Tidak. Maka alhamdulillah, semoga kita bisa mensyukuri nikmat ini, jadi jalan tambah dekat sama Allah. Dan salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, dan semoga Allah sanggupkan kita istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai akhir hayat kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salam takzim, salam kenal, wabil khusus yang terhormat Ibu Ketua DWP Ditjen SDA Kementerian PUPR, Ibu Nina R. Jarod Widyoko. Assalamualaikum Bunda, terima kasih diizinin ngaji bareng sini. Ibu-ibu senior SDA Family, ada Ibu Umi Amron, bunda yang lain, Masya Allah, terima kasih. Bu Ira, sehat Ibu? Alhamdulillah. Semoga semuanya dimuliakan Allah ya. Dan juga para ibu-ibu pengurus DWP Ditjen SDA Kementerian PUPR, ibu-ibu ketua paguyuban baik yang hadir secara online maupun offline beserta seluruh jajarannya. Terima kasih, semoga Allah berkahi kegiatan ini. Ini digagas sebagai salah satu program kerja bidang sosbud ya, yang disupport oleh Ibu Ketua, Ibu Nina. Semoga jadi pahala jariah nih bagi seluruh bunda-bunda ini. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah, semoga ngajinya hari ini sukses ya. Judulnya dapat temanya tentang sabar, ikhlas, dan tawakal atas ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nah nanti insya Allah kita bahas. Nah kaitannya segala hal, sesuatu hal apapun itu aslinya baru bisa jadi sukses itu kalau jadi jalan tambah dekat sama Allah. Ya, sepakat tidak? Kayak contoh ya, ibu di WA sama suaminya misalkan ya, istri boleh kan manggil istrinya Is? Boleh ya. Ada apa suami Bu ya, suami ya. Hati-hati dengan intonasi. Begini uang belanja kayaknya harus dinaikkan nih, 20 juta lah ya per hari.
Lihat ya, betapa mudah membahagiakan ibu-ibu. Tinggal diberikan khayalan pun ibu sudah bahagia. Masya Allah. Alhamdulillah. Makanya suka drama, Bu ya. Alhamdulillah. Tapi uang belanja yang naik 20 juta per hari nikmat atau bukan? Belum tentu, betul. Masih berupa ujian. Ulangi. Ujian. Jadi kalau ujian itu nanti baru bercabang tuh. Bisa jadi nikmat, bisa jadi musibah. Kapan bisa jadi nikmat? Ketika jadi jalan tambah dekat sama Allah. Dia sadar nih, ini datangnya bukan dari kecerdasan diri, bukan dari kekuasaan diri, tapi titipan dari sang pemilik segala-galanya. Dan dia tahu ini datang sebagai ujian. Bisa jadi baik ketika dia gunakan tambah dekat kepadanya, tambah banyak sedekahnya. Karena kalau kita bayangkan uangnya tambah banyak tapi dipakai maksiat, kira-kira jadi nikmat nggak? Enggak. Ada orang pengen maksiat bisa nggak jadi, Bu, karena nggak punya uang. Maka bisa jadi yang nggak punya uangnya itu ditolong sama Allah, ditahan dulu rezekinya, ya. Dan kalau Allah mau, masing-masing setiap individu manusia dibagiin masing-masing 10 T, bisa nggak bagi Allah? Bisa. Dan demi Allah, kalaupun itu dilakukan, tidak mengurangi kekayaannya Allah meskipun hanya seperti sebutir pasir di luasnya padang pasir. Terus kenapa nggak dilakuin? Kalau Allah segitu hebatnya, kenapa sih nggak semuanya dikabulin aja? Keinginan semua orang. Karena kalau dikabulin semuanya, tambah repot dunia. Contoh, ibu semua pengen sehat? Pengen. Kira-kira manusia satu planet bumi pengen sehat semua tidak? Pengen. Kira-kira kalau dikabulin sehat semua apa yang terjadi? Rumah sakit bangkrut, dokter jadi pengangguran, apotik dan kawan-kawannya, suster, dokter ya udah ya jadi kehilangan pekerjaan. Atau juga mungkin para bapak-bapak sudah gondrong semua karena nggak ada yang mau jadi tukang pangkas. Bangunan ini pun nggak ada karena nggak ada yang mau jadi tukang. Jangankan Jakarta, mungkin Pulau Jawa sudah jadi gunung sampah karena tidak ada yang mau menjadi petugas kebersihan. Setiap kali pengen buang sampah, dia bilang ke tetangganya kalau semuanya kayak, Pak, buangin sampah saya, Pak. Nih 1 miliar. Bapak yang buangin, nih 2 miliar. Enak aja, nih 4 miliar. Nah, karena semuanya kaya repot jadinya. Tapi kabar baiknya, mau kaya mau tidak, mau punya jabatan mau tidak, mau laki, perempuan, apapun itu, selagi nurut sama yang punya dunia, punya hak untuk bahagia. Ya. Dan kalau misalkan mau jadi apapun, tapi nggak nurut sama yang punya dunia, sama yang genggam hati, oh pantesan masih suka lihat ada yang kaya masih stres ya. Pantesan suka ada yang lihat udah istrinya cantik masih selingkuh juga. Ya. Karena ya bahagia ternyata nggak dari situ. Ya. Ada survei sederhana ya. Pertanyaannya seperti ini. Satu, apakah kita semua punya keinginan? Ya. Dua, apa Allah juga punya keinginan? Punya. Allah ingin kita selamat, Allah ingin kita tenang, tentram. Ketiga, dari lahir sampai detik ini, kita lebih banyak ngejar keinginan Allah atau keinginan diri sendiri? Terus kok bisa ya udah ngejar keinginan diri sendiri masih gampang keluh, sedih, kecewa. Mungkin ada sesuatu yang harus diperbaiki ya. Padahal kita tahu kita telah berusaha mengejar yang menurut kita suka, tapi selalu Allah perlihatkan. Bahkan ada orang yang punya lebih dari kita, tapi malah lebih menderita dari kita. Ya, sehingga harus berapa kali patah hati dan kecewa lagi, baru kita sadar bahwa bahagia itu ternyata bukan pada apa yang kita suka, tapi pada apa yang Allah suka. Ya. Karena kita standar bahagianya masih yang aku suka, belum yang Allah suka, makanya dapat apa aja kadang masih kurang gitu ya. Kalau di kota besar kadang nggak aneh ngelihat orang baru gajian di luar sana misalkan 10 juta per bulan. Lumayan tidak? Bagi sebagian orang impian itu punya gaji segitu. Tapi bagi sebagian orang percuma 10 juta. Saya mah baru bahagianya nanti kalau rumahnya udah sebesar itu. Kalau mobilnya udah sebanyak dia. Karena bahagianya dari keinginan diri bukan dari yang Allah suka, tapi yang dirinya suka, makanya mentok terus. Ya. Padahal bisa jadi yang gak enak itu justru jadi jalan kebaikan buat kitanya. Ya.
Nah, ini bicaranya sabar, kita nanti bahas keutamaannya, ikhlas dan tawakal. Nah, bicara ikhlas teh, ini suka ketuker sama ridho ya. Ikhlas sama ridho, latihan dulu yuk. Dompet hilang, ikhlas atau ridho? Hmm? Oh gitu. Kalau kita ibadah nanti sholat zuhur, harus ikhlas karena Allah atau ridho karena Allah? Ketuker ya. Jadi yuk kita bahas. Ridho itu dalam urusan menerima takdir. Ya. Ridho dengan segala ketentuan Allah. Allah jadikan aku laki-laki, nggak bisa request. Ya. Allah jadikan kita diuji sebagai perempuan juga nggak bisa request. Sebagai ibu dari berapa anak, ya udah itu sudah ada garisnya. Ya, nggak bisa berkata tidak terima. Ya, lagi berjalan manusia segitu banyak, segitu luas orang-orang, dan juga tanah begitu lapang, langit begitu luas. Menatap langit, tahu-tahu ada yang jatuh hangat di dahi kita. Ceprot. Apa kira-kira? Kotoran burung ya. Maaf ya, contohnya seperti ini. Mau berkata apa? Saya tidak terima. Nggak bisa, Bu. Tanda terinanya masih hangat di sini. Ya. Siapa mau apa yang dilakukan? Lalu ditanya, kenapa? Ada apa yang terjadi? Diajak mikir sama dia. Tadi saya kena kotoran burung, terus masuk lagi ke dalam, ambil wudhu, sholat taubat. Ditanya sama yang lain, perasaan kita keluar bareng, kok lama? Iya, tadi saya sholat taubat dulu di dalam setelah kena itunya burung. Kenapa kena itunya burung sholat taubat? Ya coba kita renungin bareng-bareng ya. Tanah segini lapang, langit segini luas, manusia segini banyak, dahi saya segede gini, pantat burung segede gitu. Tepat bisa di sini itu matematika manusianya belah mana? Di situ ada guru matematika. Iya juga ya. Kalau dihitung trigonometrinya sin, cos, tan, sulit juga. Guru fisika ikut nambahin. Betul juga. Kecepatan angin, sudut kemiringan, kelembaban udara, massa jenis kotoran, diameter dahi. Itu akurasi yang luar biasa. Datang lagi ada yang nambahin. Betul juga ada yang lebih rumit. Tingkat kemulesan si burung. Bisa-bisanya mules ngelihat si ibu. Nyampe mendarat dengan sempurna. Sekarang mau nyalain apa? Burung, dia nggak ngerti bahasa manusia. Burung kurang ajar, nggak ngerti. Udah terbang jauh. Ya, maka dia lebih sibuk memikirkan pasti ada sesuatu yang menentukan sehingga akhirnya jadi kena. Mungkin ada yang belum ditobati. Udah weh, itu yang dilakuin. Yuk lihat ya. Kita manusia yang belum punya gelar nabi atau belum dijamin soleh, belum dijamin surganya sama Allah dan Rasulnya, kira-kira lebih baik kualitas diri mana? Kita atau para nabi? Para nabi. Nah, apa sih yang mereka lakukan setiap kali terjadi sesuatu? Oh, ternyata itu cuma dua. Apapun yang terjadi dalam hidup mereka, yang terjadi cuma dua. Satu, syukur. Dua, tobat. Ulangi. Satu, syukur. Dua, tobat. Karena syukur itu nambahin nikmat dan tobat itu jauhin musibah, betul? Hindarkan azab, ya. Syukur itu nambahin nikmat, tobat itu jauhin musibah. Yuk contohnya satu-satu. Ketika Nabi, salah seorang manusia yang diuji dengan dunia yang paling besar, paling banyak, aku yakin di zaman sekarang sekaya-kayanya orang nggak asal banding dengan beliau. Nabi Sulaiman alaihissalam, ya, kekuasaannya, pasukannya nggak cuma dari manusia, dari golongan bangsa jin, ifrit, burung, bisa baca bahasa hewan, bisa mengendalikan angin. Wah, itulah ya kata Quran seperti itu. Lalu dapat istri, istrinya ratu dari sebuah negeri besar namanya negeri Saba, dijadikan nama surat ke-34. Yang singgasananya seluas lapangan bola terbuat dari batu permata. Ya. Jadi bertambah-tambah. Nah, dapat nikmat sebanyak itu, apa doa beliau di Quran surat 27 An-Naml ayat 19-nya. Ya. Beliau berdoa, Rabbi auzi'ani an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Al-ayah. Diteruskan ya. Surat 27 ayat 19. Coba di situ kalau ada terjemahannya, diterjemahkannya apa Bu? Ada yang udah ketemu tidak ayatnya? Surat 27 ayat 19. Nama apa tuh? Tuhanku
Sampai segitu dulu cukup. Anugerahkan. Beliau minta doa, beliau minta tolong kepada Allah untuk bisa bersyukur. Saking nunduknya sama Allah, dapat nikmat segimana banyak pun, pengen bersyukur, tapi saking nunduknya sama Allah, pengen bersyukur aja, minta tolong dulu sama Allah. Ya. Sedangkan mungkin bisa jadi nikmat yang, ya kita pasti punya nikmat ya, bohong kalau nggak ada nikmat mah. Dan ini mata masih bisa melihat, nafas berhembus dengan baik, dengan segala macam nikmat itu, tapi kadang bisa jadi ya kita boro-boro memuji Allah ya. Sedangkan yang nikmatnya udah jauh lebih banyak, boro-boro merasa sombong, tapi malah ngerasa, ya Allah pengen bersyukur, tapi aku juga nggak bisa bersyukur kalau tidak Engkau ilhamkan untuk bersyukur. Minta tolong pengen bersyukur juga. Segitu nunduknya di hadapan Allah. Nggak ada congkak-congkaknya, angkuhnya, sombongnya, Masya Allah. Ya, itu satu. Karena ternyata syukur. Jadi kalau pengen tambah nikmat tambah banyak, ternyata bukan minta, tapi ternyata disyukuri. Ya, kata Allah, la in syakartum lazidanakum, itu surat lainnya, surat 14 Ibrahim ayat ke-7 ya. Jadi emang nggak boleh kok minta sama Allah? Boleh sih, Allah kok yang nyuruh kita minta. Ud'uni wastajib lakum, mintalah padaku nanti aku kabulkan. Kalau yang ini surat 40 Ghafir ayat 60. Kecepatan nggak saya nyebut ayat? Mau dicatat pelan-pelan. Tadi yang bersyukur itu ditambah, kalau pengen nulisnya cepat 14.27 ya. 14.27 tentang syukur. Ya. Kalau yang Allah nyuruh kita meminta itu di surat 40 ayat 60, 40.2 60. Nah, gitu ya. Suruh minta kita. Bagus mintanya masih ke Allah daripada minta kepada selain Allah, kan nanti bisa terjadi kesyirikan, naudzubillah. Ya. Nah, tapi ternyata yang lebih sibuk mereka lakukan lebih banyak syukurnya, ya. Atau itu kan yang nikmatnya terlalu banyak. Yang menurut kita tidak nikmat deh, boleh deh. Misalkan Nabi Ayub alaihi salam 18 tahun kena penyakit kulitnya. Waktu kena penyakit kulit sekujur tubuhnya itu, beliau punya anak kandung 12 waktu itu. 12-12-nya meninggal barengan semuanya. Nabi Ayub. Terus punya ladang, sama punya hewan ternak, semuanya kena wabah, layu dan mati semuanya. Wah, sempurna bertambah-tambah. Ya. Lalu ditinggalkan juga oleh umatnya. Dan gimana mau berdakwah mau berdakwahnya ibaratnya penyakit kulit, kusta sekujur tubuh ditinggalkan. Ya. Terus kan ditanya sama istrinya, kok nggak minta sembuh kepada Tuhanmu, Ia yang maha baik dan mengabulkan. Diajak bicara, ingat nggak kita dulu sebelum aku sakit ini, kita berapa lama dikasih hidup nikmat sama Allah, yang sehat, yang dapat keturunan, dan yang lain-lain. Kurang lebih selama 20 tahun. Nah, saya sakit baru 18 tahun. Kan masih lamaan nikmatnya. Malu minta sembuh, masih terlalu banyak nikmatnya. Masya Allah. Ya. Sibuk aja syukurin terus, ya Allah. Ingat ya, dititipi dunia bukan berarti dimuliakan, dicabut dunianya juga bukan berarti dihinakan. Itu makanya Allah ngasih contohnya Fir'aun. Kayaknya sekaya-kayaknya orang zaman sekarang nggak ada yang sekaya Fir'aun ya. Paling saya berkuasanya orang paling cuma mimpin negara. Kalau dia kan raja ya, lebih ini lagi ya, lebih tinggi dari presiden di saat itu ya. Hidup 400 tahunan, nggak pernah sakit, nggak pernah demam, batuk juga nggak pernah seumur hidup. Kaya, kuat, berkuasa, istri soleha, sempurna eta mah ya. Apakah mulia? Hina. Terbukti ibu nggak ada yang ngasih nama anaknya Firaun ya sejauh ini ya. Anaknya lucu amat, nama siapa? Firaun kok. Innalillah. Naudzubillah ya. Tapi tadi ada orang yang memberi anaknya sendiri namanya Ayub, yang padahal Ayub itu diujinya seperti itu. Apakah jadi hina? Enggak mulia, enggak hina sama sekali, ya. Karena kan pahit tuh ujungnya cuma dua kalau dalam Islam. Apapun ya, mau pahit secara fisik yang kita nyampe di opname, atau kejepit pintu, atau lagi jalan kakinya nyenggol batu, atau ketusuk duri, atau yang sakitnya secara sakit fisik, sakit hati, dicaci orang, diremehin orang, difitnah orang, ya.
Semuanya ujung-ujungnya cuma dua. Kalau nggak gugurin dosa, pasti meninggikan derajat. Ulangi. Kalau nggak menggugurkan dosa, pasti meninggikan derajat. Jadi aslinya tuh dua-duanya tuh bahan baku kita ke surga tuh kalau mau jujur tuh. Ya. Sehingga punten, bisa jadi. Ini mah bisa jadi ya. Ini kenapa kita harus sabar ya? Karena sabar itu tadi kita bicara tentang bisa jadi ada dosa kita yang belum bisa dihapus. Ya, udah gitu. Tapi cita-cita kita masih pengen ke surga kan semuanya. Terus, kalau dipikir-pikir apa ya bekalnya? Iya sholat. Coba jawab satu aja sholat kita yang mana dari lahir sampai detik ini yang yakin diterima sama Allah. Gak berani jawab juga. Sedangkan sholatnya lebih sering lupa rokaat, istighfar kurang, sedekah kadang diirit-irit. Ya. Tapi kadang requestnya ke Allah nggak nanggung. Ah saya mah nanti meninggalnya pengen surga Firdaus, biar tetanggaan sama Nabi. Malaikat juga, amalannya apa ya si ibu ini teh geleng-geleng gitu. Tapi Allah pengen ngabulin tuh. Ya udah, tahu-tahu dikirim. Ya ada yang diuji dari anaknya, ada teman kerja yang mulutnya jahat dan yang lain-lain. Apakah Allah sia-siain itu? Oh enggak, bersih tuh demi Allah gara-gara itu. Ada yang masih usia sehat, usia muda harus sakit. Kata Nabi, kalau orang sakit itu 3 hal dicabut dari dirinya. 1, senyumannya ya. Yang kedua, cahaya di wajahnya. Yang ketiga, dosanya. Ya. Senyumnya, cahaya di wajahnya dan juga dosanya. Ketika sembuh, Allah balikin 2, yang 1 nggak dikembaliin. Dikembalikan senyumnya, nafsu makannya, dikembalikan cahaya di wajahnya, dosanya nggak Allah balikin. Coba, ya. Tapi kadang kita amat sangat anti dengan sakit. Wajar sih orang pengen sehat. Tapi kalau sehatnya juga nggak dipakai ketaatan, bisa jadi ini makna kasihannya kita mungkin beda ya. Kayak misalnya kita suka bilang, kasihannya anak-anak di Palestina kena ledakan. Mereka tapi kalau dipikir-pikir lagi, mereka mah dari kecil sampai mulai akil balik, itu standarnya hafal 5-15 juz. Anak-anak di sana. Mungkin Allah kepalang sayangnya, udahlah, saking nggak usah lama-lama di dunia. Sebelum punya hawa nafsu, akil balik dan bisa dosa, pulang. Cepetan, udah pulang. Mungkin mereka yang berkata di sisi Allah, kasihannya itu si Denis. Ngapain ya hidup lama di Indonesia, tapi nggak jadi amal soleh, jadi dosa doang. Buat apa hidup lama nabung kuota siksaan doang? Kalau mau jujur, mungkin mereka yang kasihan sama kita. Ya. Kita nyebut mereka kasihan, ya mungkin karena kita cinta sama dunianya. Karena mereka sudah mati lebih awal, jadi nggak bisa ngerasain di kantor mewah, nggak bisa ngerasain naik mobil bagus. Karena kita cinta itu, makanya orang yang nggak merasain itu kita anggap kasihan. Tapi bisa jadi mereka yang kasihan sama kita. Ya, ini nggak rugi. Sabar, seperti itu hukumnya. Ya, ketika akhirnya bisa jadi ada dosa kita yang belum bisa dihapusin. Terus, jadi bisa gugur gara-gara itu. Atau kan tadi kan kalau nggak gugurin dosa ninggiin derajat ya. Bisa jadi Allah pengen ninggiin derajat seseorang nih, ya, ninggiin derajat seseorang. Tapi sama ibadahnya kurang, gimana tuh? Ya, kita bukan seperti para imam besar. Contoh Imam Ahmad bin Hambal dalam kitab manakibnya yang ditulis oleh putranya Abdullah, itu dituliskan sehari semalamnya Imam Ahmad itu tidak pernah kurang dari 300 rakaat sehari semalam. Kalau sedang sakit, maka beliau hanya 150 rakaat sehari semalam. Nah, kita kan amalannya nggak kayak gitu kok. Tapi gimana kalau Allah emang udah pengen ninggiin derajat? Ada jalannya. Ada yang mencaci, ada yang menghina. Dan sekarang netizen juga udah bisa nilai gitu. Dia dicaci mulu, saya kenal orangnya, perasaan nggak gitu? Enggak, tuh nggak bikin dia jadi hina juga. Betapa dulu orang-orang soleh terdahulu, Buya Hamka pun pernah di penjara. Tapi malah setelah akhirnya orang tetap masih cinta, nggak bikin hatinya jadi benci kepada beliau. Bahkan sampai akhirnya malah ya ketika petinggi negeri ini wafat, Pak Soekarno wafat, minta disolatin sama Buya Hamka. Padahal difitnah oleh orang yang nggak suka oleh beliaunya kan katanya ya macam-macam lah ya. Nggak menghinakan. Menghinakan. Ibu tahu buku Iqra nggak? Iqra. Siapa yang ibu atau anak-anak ibu atau cucu ibu ada yang bisa baca Quran karena buku Iqra?
Banyak ya, hampir semuanya ya. Salah satu adab dalam baca kitab itu kita kan tahu penulisnya ya. Ada fotonya tuh di belakang sambil megang tongkat, siapa namanya? Kiai Haji As'ad Humam. Ulangi, Kiai Haji As'ad Humam. Nah, diapalin terus namanya ya. Dan doakan beliau. Ada apa kok dengan buku Iqra? Buku Iqra itu cetakan resminya ya, yang terjual secara resminya. Dari data terakhir yang saya dapat, 150 juta kopi. Berarti beliau minimal punya pahala jariah, dapat transferan pahala dari 150 juta orang ngaji itu ngalir ke beliau. Iri tidak? Itu baru cetakan resmi loh. Indonesia Tea kita tahu, bajakannya ada. Ya. Kira-kira kalau ada orang ngebajak tanpa izin ke beliau dan keluarga dan penerusnya, beliau tetap dapat pahala jariahnya nggak? Tetap dapat meskipun bajakan, betul? Itulah adilnya Allah, ya nggak? Dan kadang bukan satu anak satu ikro, bisa satu TPQ satu ikro, 30 anak. Dan kalau ternyata ada salah satu anak itu ada yang jadi kiai dan mengajarkan huruf hijaiyah lagi kepada murid-muridnya, entah 1.000 orang, entah berapa orang, atau gini online ini aja lagi ditonton 700 orang, ya. Walaupun kita sedang tidak bicara huruf hijaiyah ya, tapi kalau misalkan tersebar melebar, itu MLM yang paling dahsyat, nggak ada keuntungan yang luar biasa. Balik lagi, emang kenapa balik lagi sama kiai itu, Ustaz? Kok ya? Pak Kiai Haji As'ad Humam itu dari umur 18 tahun sudah lumpuh, nggak bisa berjalan lagi. Makanya di fotonya pun pegang tongkat ya. Umur 18 tahun, umur baru lulus SMA ya. Umur asik-asiknya main. Coba mau apa? Mau apa? Ketika akhirnya pengen menyerah dengan dunia atau nyalahin Allah, Allah jahat, buat apa ibadah malah dibikin lumpuh begini dan lain-lain. Bilang mirip enggak. Kalau teman-teman saya, kalau mungkin kaki saya sehat, mungkin saya lagi pergi maksiat. Ya. Mungkin punya pacar, berzina, naudzubillah, nggak ada yang tahu. Ya. Tapi dengan kayak gini, bukankah saya sedang dipersulit untuk ke nerakanya Allah? Kalau saya dipersulitkan neraka, bukannya saya sedang dipermudah ke surga? Maka bukankah itu nikmat? Sedangkan beliau juga mengakui dirinya bukan ahli tafsir, bukan ahli hadis. Apa itu yang diketahui? Huruf hijaiyah tapi kalau Allah sudah langgengkan niat baiknya sampai sekarang tuh masih jadi pahala jariah ya. Nah, padahal beliau mendapat itu dari kepahitan ya, nggak enak ya. Atau gini, ada riwayat yang menyebutkan di surganya Allah nanti di antara semua wanita yang masuk surga ada 4 wanita yang derajatnya paling tinggi di surganya Allah. Ya. Siapa beliau? Satu, Ibunda Khadijah radhiyallahu anhu. Siapa beliau Ibunda Khadijah? Istri Nabi, ya. Ibunda Khadijah. Yang kedua putrinya. Siapa? Fatimah Zahra radhiyallahu anha, ya. Putri Rasul juga, Masya Allah. Yang ketiga, ibundanya Nabi Isa alaihissalam. Siapa? Maryam. Diabadikan jadi nama surat juga ya, surat ke-19. Surat Maryam. Yang keempat siapa? Asia. Siapa Asia? Malah istrinya Firaun. Istrinya Firaun. Bukan Aisyah ya. Aisyah istri Nabi, ahlul surga, wanita mulia, ya. Tapi yang dibahas di hadis ini adalah Ibunda Asia, istrinya Firaun. Kita bahas pelajaran di dalamnya ya. Punten, 4 wanita ini dapat derajat setinggi itu di surganya Allah. Punten, karena hidup enak atau karena hidup pahit? Dan bukan berarti, ya Allah, kok berarti kita harus minta hidup pahit ke Allah? Oh enggak, jangan. Kita minta kayak gitu pun, Allah kenal siapa kita. Ya. Jadi akan menguji kita sesuai dengan kemampuan kitanya. Ada orang yang memang harus diujinya harus kaya terus, ada Abdurrahman bin Auf. Ya. Ada yang memang diujinya harus nggak ada harta, ya sudah emang episodenya seperti itu. Bukan, jadi nanti ketika kita ngelihat ujian orang lain, bukan karena oh aku lebih soleh sih, aku lebih pinter, enggak. Bisa jadi Allah memang lebih memuliakan dia, makanya dia dikasih ujian lebih berat. Kita yang ujiannya lebih ringan, hidup enak, sehat, ekonomi pulih, finansial lancar dan segala macam, bukan. Bisa jadi karena di hadapan Allah iman kita nggak sekuat mereka, makanya diujinya nggak segitunya. Nggak ada yang tahu, ya, nggak ada yang tahu, ya. Maka kita lihat renungannya ya, yang uniknya.
Dari keempat wanita ini, salah satu yang luar biasa, Ibunda Asiyah kita coba bahas dulu ya. Kan bedanya beliau mah di zamannya Nabi Musa alaihissalam ya. Sedangkan ada 2 dari 4 tadi, Ibunda Khadijah dan Ibunda Fatimah, itu di zamannya Nabi. Zamannya Rasulullah Muhammad SAW. Cuman bedanya kan kalau di zaman Rasul itu banyak bonusnya, Bu. Contoh. Puasa Arafah, 9 Zulhijjah kemarin. Puasanya sehari, ganjarannya 2 tahun, Bu. Dihapusin setahun ke depan, dosa setahun ke belakang. Kemarin 10 Muharram, puasa Asyura. Puasanya sehari, ganjarannya setahun. Kalau 30 hari puasa Ramadan, ditambah 6 hari bulan Syawal, dianggap seperti setahun berpuasa. Banyak bonusnya nggak? Banyak. Ada malam Lailatul Qadar, malamnya 1, tapi khairu min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Malamnya 1, banyak bonusnya ya. Di zamannya Nabi Musa kan belum gitu. Terus, apa yang membuat beliau bisa-bisanya nyusul sederajat dengan mereka? Ya. Apa beliau ahli ibadah? Oh iya, ibadah mah jelas ya. Tapi salah satu yang luar biasa adalah beliau punya amalan yang jadi judul tadi nih. Sabar. Karena kata Allah, sabar itu di surat 39. Surat 39 ayat 10. Yang ini kudu baca semua lah. Sok mah nggak dibuka di handphone atau nggak lihat temennya. Surat 39 ayat 10. Surat 39 ayat 10. Di akhir ayatnya, innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Ketemu ayatnya? Innama di akhir ayatnya ya. Yang kalau kita artikan apa di situ? Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang pahalanya disempurnakan tanpa batas. Nah, jadi kalau kita tanya kok ada nggak sih kok amalan yang pahalanya tuh unlimited tanpa batas? Ya, sabar. Dan itu disesuaikan memang dengan tingkat kesabarannya. Kok pahala sholat gede nggak? Gede. Tapi mungkin ada takarannya ya di sisi Allah. Karena kalau sabar ini unlimited. Ya. Kok sedekah pahala gede? Oh gede. Al-Baqarah 261. Rata-rata dikalikannya 700 kali lipat. Ya. Tapi kalau bicaranya pengen yang tanpa batas, nah tadi sabar. Nah sabarnya beliau kan bukan sekedar sabar ngadepin suami yang naruh anduk sembarangan, buka laci nggak ditutup lagi, naruh gunting nggak ditaruh tempatnya lagi, ngambil baju nggak diangkat atasnya dulu, jadi kan berantakan kemana-mana ya nggak? Pada gitu nggak Bu? Itu mah investasi Bu ya. Benar Bu, sabar Bu. Luar biasa. Nah ini sabar yang ngadepin Firaun Bu. Yang bukan masalah remeh-temeh seperti tadi. Ngaku-ngaku jadi Tuhan dia. Sok, lihat. Manusia sezolim apa lagi? Orang manusia zolim zaman kapanpun paling dikirim Nabi 1. Yang sampai dikirim 2 Nabi siapa? Firaun doang. Ya. Karena sabarnya ngadepin sedurhaka-durhakanya makhluk, maka pahalanya pun lebih tanpa batas. Kalau poin ditinggalin, wanita soleha mah Bu, pasti masih ada aja yang mau. Cuman ngapain masih bertahan sama Firaun kalau mau jujur, ya. Sehingga kalau misalnya ada yang berkata juga, kok enggak kok suami saya lebih parah dari Firaun, bohong Ibu demi Allah, ya. Karena kalau misalkan suami Ibu lebih parah dari Firaun, nama suami Ibu yang ditulis di Al-Quran. Ya. Karena nggak ada yang lebih parah soalnya, ya. Tapi maksudnya adalah, itu sabar tuh benar-benar nggak ada ruginya, ya. Baru akan rugi kalau kita apa? Mungkin satu terlalu cinta sama dunianya, atau mungkin kita belum pengen surga, makanya rugi terus. Padahal punten bisa jadi gara-gara itu Bu, kita terjamin surganya Bu. Cuman karena kita nggak pengen surga, pengennya cuma bahagia di dunia doang, makanya nggak suka tuh kalau ada orang jahatin atau apa. Bukan berarti kita minta dijahatin juga, enggak. Tapi saking baiknya Allah, mau dijahatin kayak gimana juga nggak rugi. Dalam Islam itu yang rugi bukan yang dizolimi, tapi yang menzolimi. Suami selingkuh, sakit hati, wajar. Namanya dampingin dari nol. Tahu-tahu giliran dia udah sukses, malah nikahin seseorang yang umurnya seumur anak kita. Aduh, itu luar biasa. Sering dijadiin film azab kan? Masya Allah. Ya, silakan. Terus, tapi kalau gara-gara kejadian itu dia jadi tambah takwa, rajin tahajud, mulai deket sama Quran, dan mulai ngapalin, dan hijrah, benar-benar takwa pun, dan bisa jadi dia nanti pulang dalam keadaan dosanya lebih bersih daripada yang suaminya pada setia. Ya.
Meskipun yang suaminya udah setia, nggak usah disuruh selingkuh juga. Abang selingkuh dong. Enggak gitu konsepnya, bos. Nggak gitu konsepnya ya. Tapi benar nggak rugi ya? Beneran. Masih rugi tuh kalau satu ya. Kayak misalnya gini ya. Eh, saya berbuat baik kepada ibu karena misalkan ibu punya toko kue. Jadi kalau saya ada acara teh bisa disponsorin, misalkan gitu. Dari awal misalkan niatnya gitu. Saya udah berbuat baik, udah sopan, udah santun, ibu malah nggak ngasih. Saya kecewa nggak? Kecewa, ada harapannya. Ya. Tapi kalau dari awal yang dicari, Allah suka, weh. Udah. Udah berbuat baik, dia malah jahat. Udah. Yang penting Allah suka. Nggak mungkin Allah sia-siakan. Ya. Kepahitannya jadi penggugur dosa, sabarnya jadi derajat, jadi pahala yang tanpa batas. Dan kita perlu dua itu untuk sampai ke surganya Allah. Sedangkan tadi bicara-bicara tentang masuk surga, kita pengen ke surga, Nabi Adam aja diusir dari surga. Dosanya 1. Kita yang pengen ke surga, emang dosanya cuma 1. Enggak, ya. Seperti itu. Ya. Jadi, tenang aja. Ya. Kalau udah nolongin orang, dia malah jahat. Ya dia, atau yang rugi, kan dia yang jahat. Masa dia yang jahat, saya yang dihukum sama Allah, ngaco. Tenang aja, gimana? Ya udah biarin. Ya. Tapi kan kamu jadi korban kezolimannya. Saya mah bakal mati. Cita-cita ke surga. Nabi Adam diusir dari surga dosa 1. Emang saya dosa cuma 1. Terus saya berarti bekalnya apa ke surga? Sholat rakaat mulu, istighfar kurang, ngaji males, sedekah jarang. Terus berarti perlu penggugur dosa. Tahu-tahu dia fitnah. Lumayan gugurin dosa. Makanya pengen nganterin kue bolu nih ke dia. Karena udah fitnah saya. Oh gitu. Tapi kan kamu digali-gali aibnya. Coba lihat ya. Orang kalau ngegali aib kita, Bu, begadang tuh dia. Gak makan, gak tidur, tipes besoknya, Bu. Coba orang yang ngakunya cinta sama kita aja, Bu. Gak segitunya tuh relain waktunya untuk kita. Dia mencari foto kita di Facebook yang paling lama, yang masih culun, ya Allah. Demi dibongkar aibnya, nyampe begadang, nyampe tipes. Ya. Jangan-jangan dia aslinya yang paling cinta sama kita, ya. Segitunya relain waktu. Tambah lagi lah kue bolunya. Nah. Tapi kan aib kamu jadi dibongkar ke orang. Orang jadi ngehina. Sudahlah. Kehinaan yang orang sebut lebih sedikit dari kehinaan saya yang asli. Allah tahu saya kalau lagi sendirian pernah berbuat apa aja. Gak dibongkar. Ya. Orang lain gak tahu. Emang orang ngomong apa sih? Dasar Dennis kamu banyak omong. Tuh cuma dibuka 1 saya banyak omong. Gak tahu aja saya banyak utang, banyak cicilan. Lain-lain. Misal ya. Tenang. Tenang aja. Dicaci satu dunia sampai mulut mereka jeding. Gak ngepek. Dennis, monyong gak, Bu? Apa mulut saya langsung mancung? Begini aja, Bu. Malah yang nyebut kata monyong yang harus majuin bibir. Silakan dipraktekkan. Coba. Menyeng. Susah ya kalau nggak majuin bibir. Ya. Malah dia yang jadi orang monyong. Udah biarin aja. Tapi kan aib kamu jadi dihina sama orang. Udah nyamuk aja mati karena tepuk tangan. Masa saya nyari tepuk tangan terus? Ya. Sedangkan manusia kan tambah baik justru kalau dikasih tahu aibnya. Sok jawab, Bu. Mana yang membuat ibu tambah baik akhlaknya? Dengan selalu dipuji meski salah atau dikoreksi orang lain? Koreksi. Tuh tahu tuh. Ya. Gara-gara dibongkar ke orang saya jadi tahu apa yang harus saya perbaiki. Tapi orang jadi hina. Tadi nggak peduli ya. Mau ngatain saya monyong mulut saya mah begini aja. Udah gitu aja. Tapi kan udah ditolong dia malah jahat. Ya kan berbuat baiknya bukan supaya dia suka. Biar Allah suka weh. Apa artinya satu dunia benci tapi Allah, satu dunia sayang tapi Allah benci? Rugi, ya. Tapi kelakuannya nyebelin. Alhamdulillah meninggal nggak ditanya kelakuan orang, ditanya kelakuan masing-masing. Surga kita bukan di mulut orang. Punten, jadi saya ruginya belah mana? Enak hidup teh. Masya Allah. Ya. Cuman 1 kalau bisa kayak gitu. Di hatinya bukan makhluk lagi. Allah. Udah. Ya. Lihat kira. Makanya kenapa orang-orang soleh zaman kapanpun, entah nabi, entah sahabat, ngapain sih mereka pahala segitu banyak, dosa terhapuskan, termaafkan, ujian hidup lebih parah daripada kita, tapi tetap dia jadi orang baik. Apa sih yang dikejar? Ngapain bela-belain? Nggak ada gitu yang pundung nabi, saya nyesel jadi nabi, tahu gitu nggak diambil lowongan ini misalkan. Ya. Enggak kan? Enggak, tetap aja lempeng.
Sedangkan orang yang di hatinya belum Allah ya sok lah, sok mah nggak mau punya berapa juga, nggak bisa. Masa tetangga kita itu bawahan kamu mas, masa mobilnya lebih bagus dari kita, harus kredit yang baru, aduh, yang lama gitu masih bagus, repot, masya Allah. Lagi ada dikumpulin segimana juga, tempe bacem yang nyaris basi, sama stick tenderloin yang 1,5 juta, bedanya cuma 5 senti di sini doang. Udah lewat sini emang rasanya beda? Sama keluarnya juga bau. Ya. Kecuali ini makanan mahal amat kok. Iya kan keluarnya wangi kok. Enggak, bau semuanya. Ya. Gitu aja. Cuman luar biasa ya. Rumah ratusan hektar. Emang kita tidurnya ngegelinding ke setiap bagian rumahnya? Enggak. Tetap aja di kasur yang itu juga. Ya. Dan kadang yang biasanya nikmatin malah si Mamang sama si Bibi di villa. Ya. Enak berenang tiap hari ya. Seger ya. Tiap hari lari-larian di taman kayak film India, Mamang, Bibi. Nanti malam mau tidur di lantai berapa? Villanya kan luas ya. Tiap bulan digaji dan tidak dihisap. Coba yang punyanya. Belum tentu setahun sekali datang ya. Pengen diaku kagok. Takut ketahuan orang ya. Udah gitu tiap bulan mesti bayar gaji, belum maintenance kolam renang. Luar biasa ya. Listriknya, token bunyi-bunyi melulu ya. Nggak mungkin isi 20 ribuan yang kayak gitu. Villa segitu gede ya. Udah gitu, yang paling repot dihisap. Kok berarti nggak boleh punya? Boleh punya. Nabi amat sangat mendorong kita jadi orang kaya, betulan. Ketika ada sahabat akan wafat bertanya, boleh nggak disedekahin untukmu wahai Rasul? Tanya, kamu punya anak cucu nggak? Kalau punya nggak bisa, jangan semuanya. Sisain untuk anak cucumu. Ya. Karena jika engkau meninggalkan mereka dengan harta yang cukup, itu lebih baik daripada kau tinggalkan mereka dalam kefakiran. Karena nanti mereka bisa bergantung kepada manusia. Tapi bukan takut miskinnya, bukan. Tapi supaya anak cucunya nggak bergantung kepada manusia. Cara sahabat di usia Pak Abdurrahman bin Auf udah terkenal ya. Menurut kitab Bidayah wa Nihayahnya Imam Ibnu Katsir, sisa uangnya ya, bukan titik terkayanya. Sisa uang ketika meninggalnya, kalau dirupiahkan, 6.212.000.000.000. Zaman belum ada internet banking itu. Belum ada sistem transfer apa segala macam. Kaya. Beliau itu pernah nyampe, karena takut dihisap akan lebih lama, memang 10 sahabat yang dijamin surganya, tapi disebutkan bahwa dia itu akan masuk surganya paling lama terakhir-terakhir karena hisapnya panjang ya, dipertanyakan satu persatu. Iya sih ujung-ujungnya ke surga, cuman kan repot ya hisap ya. Insya Allah. Udah gitu di suatu ketika dapat info bahwa ada suatu negeri yang panen kurmanya busuk seluruhnya. Kesempatan borong bayar dengan seharga kurma normal ya, padahal busuk. Alhamdulillah akhirnya kami nggak jadi rugi, namanya paceklik kurma busuk ya nggak. Udah gitu dia udah pulang dalam keadaan alhamdulillah aku miskin, nyampe rumah nggak lama ada yang ngetok besoknya. Siapa? Iya kami utusan dari suatu negeri kami sedang terkena wabah penyakit, kata tabib di negeri kami obatnya hanya kurma busuk dan dikabarkan kau telah memborong semuanya, maka izinkan kami membayar 10 kali lipat dari yang telah kau keluarkan dari unta tersebut. Gak jadi miskin lagi bu itu. Ya. Kalau emang harus diujinya gitu ya udah gitu aja, nggak bisa miskin-miskin. Selain memang beliau punya ilmu bisnis yang luar biasa ya, kan masya Allah itu bisa nyampe berjilid-jilid kajian lagi untuk membahas tentang itu. Tapi ya memang ujiannya begitu ya. Jadi ya masya Allah. Tenang aja. Ya. Jadi silakan semua mau sukanya apa atau punya apa boleh, bukan nggak boleh. Ibu juga nggak mesen terlahir cantik betul, ya. Tapi daripada menjadi yang kurang baik, ya, maka ya sudah ajakin orang ngaji. Kadang ya, suka ngerenung gitu ya. Ketika udah kajian, misalkan sehari nyampe 4 tempat atau lebih, sambil nungguin MC ngebuka acara, kadang sambil nahan capek.
Ya Allah, yang kebayang tuh, ya Allah rugi amat ya. Kalau misalkan udah capek kayak gini, terus engkau tidak terima amalan ini, hanya karena salah niat, ya maka ya Allah. Tapi diuji, sayanya nggak minta request lahir seperti ini. Tapi kalau emang gara-gara kayak gini ibu-ibu jadi pada pengen ngaji, ya alhamdulillah lah, daripada jadi playboy syariah. Nggak minta ya. Jadi ya satu itu. Tapi benar, tipu daya syaitan itu lemah. Ya, inna kaida syaitona kana doifa, surat An-Nisa ayat 76. Ibu kalau di rumah nyetel Al-Quran 24 jam, entah di TV, di YouTube, atau di Murotal tuh yang tinggal colok flash disk, ya, itu setan nggak betah, Bu. Tapi dia mencet tombol matiin sendiri aja nggak bisa, Bu, demi Allah. Ini kalau bisa horor juga, Bu. Tiba-tiba mati, ya. Paling bisanya gimana? Dikasih was-was orang yang di rumah. Bosan Quran mulu, ganti. Kalau kita nggak mau nurut, emang dibanting YouTube-nya? Murotalnya? Enggak dibanting. Tipu daya syaitan lemah. Tipu daya syaitan itu baru jadi kuat kalau kita ladenin. Ulangi, kalau diapain? Ladenin. Contoh ya, contoh. Lagi ada kendala sama suaminya, ya udahlah pergi reunian aja, berangkat. Ketemu mantan, udah gitu mah, ya. CLBK, tahu CLBK? Cepat lari bau kentut. Bukan ya. Bukan ya. Udah gitu, ya besoknya ternyata dia nge-WA. WA-nya juga masih sok soleh dianya. WA-nya teh tengah malam, jam 2:30. Assalamualaikum ukhti. Jangan lupa tahajud ya. Elah. Kebaca, bos. Udah gitu sok-sok dibalas lagi sama si ibunya. Iya, ini aku juga lagi ruku. Ruku. Kata si cowoknya, Masya Allah, ya udah, ntar aku tungguin, aku udah tasyahud akhir ya. Udah beres kayak gitu, cerita kan, kamu nggak marah, suami kamu nggak marah, aku ngechat. Oh, dia mau sibuk sendiri, mulai cerita aib suami ya. Lama-lama ngobrol, ih nggak enak ya di WA doang. Besok sekalian makan siang, yuk. Aduh, susah. Ini maaf ya, referensinya film Azab Indosiar ini teh. Ya. Enggak, Bu. Maksud saya tadi begini. Kalau dari awal buaya itu Kalau dari awal playboy syariah itu ngechat, langsung kita blok, demi Allah ringan, Bu, untuk ngehindarinnya. Kapan jadi berat? Karena diladenin. Timbul rasa dulu dan lain-lain. Punten ya, misalkan ibu punya anak laki-laki belum nikah. Sendirian di kamar, syahwat bangkit. Ada handphone, ada internet, kenceng lagi internetnya. Ya, dorongan untuk ngelihat yang enggak misalkan. Kalau dari awal dia langsung taruh handphonenya, keluar, main bola kek, bantuin tetangga pindahan kek. Kok tetangganya nggak ada yang pindah? Ajakin pindah, ayo Pak, pindah Pak. Jangan tinggal di sini Pak. Misalkan gitu ya. Tapi dia capek beraktivitas, nyampe rumah, mandi, sholat, tidur, kelar. Besok udah jam kerja lagi, udah lupa lagi. Ya. Tapi kalau diladenin, lihat gambar dulu. Udah lihat gambar, ada videonya 1 jam. 1 menit dulu aja. Udah berat tuh kalau udah kayak gitu. Kudu ditutup dari awal. Tutup, jangan kasih celah. Ringan demi Allah. Anggaplah, nggak mau, aku nggak mau lihat kayak gini. Allah nggak suka. Apa kita digebugin sama setannya gitu? Enggak. Saya mau tobat. Paling setan cuma bisa ngasih was-was. Jangan tobat, ntar juga maksiat lagi, munafik. Udah kepalang basah, nyemplung aja sekalian. Was-was setan. Atau enggak sosok dibikin agak melo. Apakah Allah akan mengampuni dosa-dosa ini? Nih, ya. Kalau Allah emang udah benci sama kita, Allah udah matiin kita pas lagi maksiat. Mudah nggak bagi Allah? Mudah. Kenapa kita masih hidup setelah maksiat segitu banyak? Allah nungguin tobat kita. Kalau emang Allah udah nggak mau ngampunin, udah. Setan karena nggak bisa nyegah kita tobat, maka cuma bisa kasih was-was. Udahlah, nggak akan diampuni. Udah, kepalang basah, nyemplung aja sekalian. Kalau kita tetap nggak mau, aku tetap pengen tobat. Emang digebugin gitu di tempat wudhu? Setannya bawa pentungan, digebuk. Enggak. Tenang aja, ya. Saya mau survei dulu sini terakhir, boleh Bu? Boleh tidak? Boleh. Bu.
Jangan takut jadi tua ya. Kenapa jangan takut? Karena udah jadi, nggak bisa mundur lagi ya. Iya, mau gimana? Ah, saya tidak terima, ada kerutan. Nggak bisa bohong, Bu, pakai solasiban. Tetap kelihatan ya. Tidak perlu sibuk menjelaskan. Ih, si Koko waktu ibu masih muda pakai seragam SMA lucu tahu. Iya, Bu, lucu. Ibu pengen tambah lucu, ini kita ngaji lagi pakai seragam SMA, Ibu ya. Ya. Insya Allah. Tidak terima makan tambah banyak, tiap kali foto tahan nafas. Repot tidak? Berhasil kelihatan langsing, wajahnya biru, ya kurang oksigen. Gak apa-apa ya, Insya Allah. Bu, pertanyaan selanjutnya. Bu, ibu-ibu teh kenapa kalau foto nggak bisa satu kali? Hah? Ini memang kita ngobrol dari hati ke hati aja ya. Ada yang bilang nyari angel, nyari apa? Oke, kita coba foto dulu ya. Foto pertama, yang 9 senyumnya udah sempurna, tapi ibu merem sendiri. Diulang nggak? Berarti kan bukan masalah sudut ya. Foto kedua, orang yang sama, yang moto sama, sudut sama, kamera sama. Yang 9 sekarang merem, tapi ibu cantik sendiri. Itu kan yang diposting? Paham, Bu? Nih, saya teh beres ngaji teh suka cek story ya, suka ada aja yang nge-tag. Tapi nggak sedikit sayangnya lagi merem. Sedangkan saya ingat ini si ibu perasaan foto 5 kali, kok yang diposting yang sayanya merem? Pasti yang 4 saya, ibunya yang merem tuh. Nih, Bu, ibu kan pergi seharian ya. Kan foto-foto ya nggak? Apalagi kalau ke tempat wisata. Nyampe rumah dicek dong, buka galeri. Ternyata fotonya ada 273 misalkan gitu ya. Itu diposting semua nggak, Bu? Enggak, berarti harus diseleksi dong. Yang mana yang dihapus? Yang ibunya cantik atau yang ibunya jelek? Yang jelek. Padahal di foto yang ibunya jelek yang lain pada cantik loh. Nggak peduli kan? Jadi oke ya. Inilah ras terkuat di muka bumi ya. Masya Allah. Tapi ya dari kalianlah terlahir anak yang soleh-soleha ya. Sepengen-pengennya laki-laki ngelahirin kan nggak bisa, nggak ada rahimnya. Tapi bismillah. Orang bilang laki-laki kuat, tapi potensi sakitnya laki-laki secara fisik tuh paling cuma patah tulang. Sedangkan wanita, apa yang lebih sakit dari patah tulang? Melahirkan. Kata orang medis waktu itu, melahirkan itu 27 kali lipat lebih sakit dari patah tulang katanya, Bu. Tapi coba lihat ya, siapa di sini yang udah ngelahirin lebih dari sekali? Tuh kan? Iya. Padahal ada nggak yang pas pertama kali ngelahirin terus berkata, ih amit-amit saya emang nggak mau lagi. Ada ya, walaupun ada yang tidak ya. Tapi kan terbukti ya, akhirnya ketika tangis sang bayi terdengar, sirna semua sakitnya. Tapi demi Allah, wanita tuh makhluk yang jauh lebih kuat. Laki-laki suruh ngelahirin nggak akan kuat. Ya, wanita lebih kuat. Kemampuannya menahan derita luar biasa. Makanya film azab kan pemeran utamanya wanita semua ya. Maaf ya. Ini gara-gara film azab. Saya pengen ada PR renungan, Bu ya. Nanya aja ini, nanya. Kan kalau di Jepang kan banyak film porno, Bu ya. Karena di sana itu orang pada nggak mau nikah ternyata. Kalau di Korea kebanyakan drama romantis, Bu. Karena di sana tingkat perceraian tinggi, jadi dibikin nikah tuh indah banget ya. Cuman kalau di Indonesia, Bu, kok banyaknya film azab ya, Bu ya? Ya itulah ya. Bismillah. Wanita yang kuat, Masya Allah. Lihat ya, fakta sejarah penutup nih. Kalau ayahnya yang sudah soleh, Bu, masih ada peluang dan bukti sejarah anaknya tidak soleh. Nabi Nuh alaihi salam, ya, anaknya kan ikut kena air, Bu. Tapi kalau ibundanya yang sudah soleha, coba lihat sebagian contoh ya. Istrinya Imron, Hana, soleha. Anaknya soleha, Maryam. Maryamnya soleha, putranya soleh, Isa alaihi salam. Khadijah soleha, putrinya soleha juga, Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Fatimahnya soleha, anak-anaknya Hasan, Husain, luar biasa soleh. Ya istilah.
Meskipun pengajian orang bilang, ibu-ibu terus kebanyakan, tapi kalau bunda-ibunda kita jadi soleha semua, jadi baik generasi kita ke depan insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan yang disampaikan ada manfaat. Mungkin segitu dulu. Dikembalikan dulu kepada bunda ya. MC, tafadhol. Jazakillahu khairan. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik, bismillah satu-satu dulu ya. Nah, kan ini dia ya yang didorong. Setiap kali kita melakukan sesuatu, tujuannya harus apa? Biar nggak kecewa soalnya tujuannya. Kayak misalkan gini lah, yang nentuin pelanggan beli atau enggak kan Allah. Ngapain kita nawarin? Contoh, yang nentuin pasien sembuh kan Allah. Ngapain dokter tengah malam ditelepon ke UGD masih mau datang? Ya, misal kayak gitu ya. Kalau semua yang nentuin Allah, termasuk yang bolak-balikin hati anak kita adalah Allah. Kalau saya bilang anak kita, seolah saya menikah sama ibu ya. Anak kita. Insya Allah. Ya misal ini ya. Kalau semuanya nentuin Allah, termasuk yang membolak-balik hati anak-anak, terus buat apa manusia berikhtiar? Maka ya itu dia. Manusia berikhtiar adalah untuk jadi amal soleh. Gimana kok maksudnya? Contoh-contoh ya. Kalau ada orang yang seumur hidup, seluruh keinginannya dikabul. Tapi tidak ada satupun ucapan, tindakan, perbuatan yang jadi amal soleh di sisi Allah. Punten, berarti dia meninggal dapat apa? Pegel doang di dunia, kebawa bekal, bak-bek di dunia sampai. Meskipun di dunianya dia yang punya kuasa, dia yang punya kekayaan. Tapi kan kita tahu bukan itu yang menyelamatkan. Atau ada orang yang seumur hidup lebih sering gak dikabul doanya. Tapi setiap ucapan, tindakan, perbuatan semuanya jadi amal soleh yang Allah terima. Pulang di hadapan Allah bisa jadi dia yang bekalnya paling banyak. Meskipun di dunia dia yang gak diturutin, dia yang dicaci, dia yang diremehin, dia yang difitnah. Jadi karena emang kenapa akhirnya kita semua ngelakuin itu untuk supaya jadi amal soleh? Karena tadi juga, karena kalau yang dikejarnya bukan itu, masih akan ada selalu hati ngerasa gak enaknya, sedih. Ya. Kita ngedidik anak, ya tentu karena sayang, betul. Ya. Tapi yang lebih dari itu semua agar jadi amal soleh. Ya. Karena kalau misalkan akhirnya udah ngedidik. Seperti Nabi Nuh ngedidik putranya 950 tahun beliau berdakwah. Anaknya nggak soleh juga. Kalau yang dikejar harapannya cuma anaknya jadi sekedar jadi soleh atau tidak, ya maka kekecewaannya pasti akan lebih besar. Tapi ketika beliau sadar bahwa, yang penting jadi amal. Ya. Kita dakwah ke orang, dia jadi baik, Allah yang ubah dia, jangan ngaku-ngaku kitanya. Ketika akhirnya orang itu tidak jadi baik setelah kita tolong, kita nasihati, kita dakwahi, ya kan kita berbuat baiknya juga bukan supaya dia suka. Dan ketika kita benar-benar lillahi ta'ala, tetap ada nilai amal soleh di sisi Allah. Gak rugi orang mau kayak gimana juga. Ya. Jadi satu itu yang sudah dicamkan dulu dalam hati, sisanya tentu jangan berhenti minta tolong terus kepada Allah. Kadang-kadang yang kurang dari kita tuh kadang minta tolongnya. Kayak contoh gini, kemarin ada yang nanya, kok gimana ya cara biar bisa tahajud? Saya udah alarm 3, udah minta bangunin orang, dan yang lain-lain lah ya. Udah gitu, kok masih gak bangun? Satu yang kurang kata saya teh. Udah minta tolong belum sama Allah? Berdoa sebelum tidur, ya Allah hamba pengen tahajud ya. Bangunkan hamba. Sok gerak cobain. Allah udah tolong mah. Ada aja dikirim nyamuk lah. Dikirim pengen kencing lah. Beneran. Ya. Kan kadang kita kekurangannya kita itu kadang Allahnya itu pilihan terakhir. Ya. Saya minta kok ke Allah. Iya, setelah udah WA sana sini gak ada yang bisa bantu baru nyari Allah. Kalau mau jujur ya. Atau sakit lah. Nih ibu sakit kepala nih. Ibu nyari bodrek dulu atau nyari Allah? Dan ketika disembuh, yang dipuji, ini Paramek emang dahsyat tuh. Paramek. Padahal ibu sembuh karena Paramek atau karena Allah? Nah gitu lah ya. Bukan berarti gak boleh minum obat ya. Tapi ya itu mah ikhtiar weh. Ada Allah yang nyembuhin. Ya. Jadi bismillah ya. Dikembalikan dulu semuanya kepada Allah. Sisanya ya Islam pun punya begitu luas ilmu tentang parenting, tentang semuanya. Tapi dua hal yang paling menjadi pilar pendidikan utama di dalam Islam adalah memang hanya dua. Satu doa, dua keteladanan. Ya. Karena sisanya nanti kalau doanya udah dapat, selalu didoakan. Dan keteladanan juga dapat sampai anak kagum kepada kita. Ya. Maka sisanya nanti tinggal bicara teknis. Anak umur berapa ngomongnya gimana. Ya. Kadang kan yang kurang dari kita kadang soleh tapi soleh sendiri. Ya.
dan tidak jadi teladan bagi mereka, tidak jadi idola bagi mereka, ya. Sehingga itu yang jadi ada celahnya di situ ya. Iya soleh mah soleha gitu ya. Nanti waktunya sholat, tapi kadang waktunya sholat wajahnya cemberut. Giliran waktunya sinetron tuh lebih bahagia gitu wajahnya gitu kan. Nah ya agak gimana lah ya. Nanti kita selanjut. Tapi bismillah ya. Satu, kepahitan atau beratnya perjuangan yang dirasakan seorang Buddha itu tidak akan Allah sia-siakan. Dan yang selanjutnya, kalau Allah sudah ridho dengan perjuangan kita, bismillah, mudah bagi Allah membulak-balikan hati mereka. Tapi syaratnya ya tadi mesti benar-benar yuk kembali kepada Allahnya, bergantung benar-benar insya Allah. Semoga Allah muliakan Bunda dengan keturunannya jadi anak yang soleh-soleha ya. Amin. Allahu a'lam bishawab. BBWSPJ itu apa singkatannya? Panjang ya. Badan Balai Besar Wilayah Sungai. Oh tuh ada ya, Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jenebrang Makassar Sulsel. Sulselnya pun singkatan tuh. Harusnya BBWSPJ MSS. Masya Allah. Baik, terima kasih. Gimana caranya biar istiqomah dalam sabar, ikhlas, dan tawakal? Aslinya, kalaupun kita tidak berupaya untuk itu pun, Allah akan mengajarkan itu semua dalam setiap perjalanan. Kebaikan di dalamnya. Alhamdulillah, untung aja waktu itu. Ini mah yang terupdate ya. Contoh pengalaman diri. Kemarin teh ceritanya pindahan rumah, Bu. Ya. Depan rumah teh memang karena memang agak ke dalam jadi masih tanah, masih becek. Kan kalau pengen ngundang orang syukuran, aduh, takut mobilnya pada kotor atau kendaraannya kotor, alas kakinya kotor, nggak enak. Ya udah gimana deh caranya biar supaya diaspal kayak atau dicor minimal. Yuk hitung biayanya jalan sepanjang itu di aspal segimana. Oh ternyata lumayan biayanya. Tapi bismillah untuk memuliakan tamu. Cari siapa yang mau kerja. Biasa ada tukang Bu nanyain kerjaan. Pas dicari, malah pada dapat kerjaan semua. Sampai nggak ada yang bisa ngerjain. Sampai akhirnya nggak ada yang bisa ngerjain. Jadi ya udah weh. Sedangkan acara sudah H-2. Ya udah tawakal ke Allah. Udah ikhtiar ya. Pagi-pagi buka gerbang, pagar. Papasan sama ada bapak-bapak pakai rompi. Waalaikumsalam, saling bersalam-salaman ya. Terus nanya, ada apa Pak kesini? Iya lagi ngontrol nih hari ini dari Pemkot pengen ngaspal jalan. Alhamdulillah ya. Coba saya udah ngaspal duluan. Udah mah tekor, ditimpah lagi sama yang pemerintah. Buat apa ya? Tapi kata Allahnya teh mungkin, pengen ngaspal, pengen gak keluar biaya nggak? Tenang. Dibikin jadi pada ada kerjaan. Ya, jadi nggak ada yang bisa ngerjain, kan jadi nggak usah keluar biaya. Besok di aspal sama pemerintah. Ada aja tuh yang kayak gitu-gitu tuh. Ya, coba ya Nabi Yusuf alaihissalam berapa pahit itu, Bu. Betapa pahit. Oleh saudara kandung, Bu, dibuang ke sumur Nabi Yusuf. Tapi gara-gara itu beliau jadi ada jalur menjadi petinggi di Mesir. Kan akhirnya diselamatkan, tapi ternyata dijadikan budak, lalu dijual. Dibelinya sama Aziz, salah seorang petinggi di istana, ya. Sampai akhirnya dapat. Coba kalau nggak kejadian dibuang itu, mungkin nggak ada takdirnya ke sana. Memang harusnya ke sana ya udah.